kain ne. Nagobot tayo ko ni jam tates ne. Ay dahagi on ni jam tabeta ne. Ama sa tuwis na namanek na matawag ng kilek ne. Ilon tates anaple na tinakuil na nanak na tinuhis na mintuan no kolom ano pahente telefonam na tes atononom ne. Nates na ko na kiusa na mamang folto na matantayal na may naman na ne. Nakopakop na mulay na tlilumbak na sa babaw ne. Paano dyan ako na suwet ne. Natat kolos bukan ne. Akap ne. Kofinitas na ti onat na mang kahit kuha na ilan ang mitpahal na neskuha pon liban pahal ne. Wala bet na kong tatesta na ilan ang tatok ne. At mautut na onat tanelek-lek pa na matuta ne. Lek-lek pa na ko na ne. May kiusin kolo in mano na eting kolbam ne. In mano na konhelon si lek-lek ko mangkasi ne. Lek-lek kot maututan taman tene. In ume in bayalat maut on takat siung tanelek-lek kon tatayin tane ne. Hay sudo lek-lek ko manaelo ne. Herang fuat lek-lek ko mafainekat ne. Lek-lek kom tatninat ne. Lek-lekot mau tu thay ba usikat on ni matuakat ne. Hamet mo hinabot ninat ne. Ayam kisot mo hinabot ni muetet ne. Ala sutuk atoni ne. Pak Bupati yang sama kami kasihi. Yang pertama, saya sebagai salah satu anak dari daerah TTS tapi khususnya dari Molong merasa bangga atas kehadiran Bapak Gubernur. Sebagaimana tadi awal kami sampaikan bahwa 74 tahun Indonesia Merdeka dari gubernur ke gubernur baru hari ini Bapak Gubernur NTT atas nama, bukan atas nama, Bapak Victor Bung Tilola Skodat hadir di tempat ini. Ini kebanggaan bagi kami. Yang kedua, Bapak Gub, tadi sebagaimana tuturan tadi Bapak Gub, bahwa Bonleu adalah pusat peradaban Pulau Timur. Setelah terjadi perpisahan antara 3 liurai besar, yaitu Liurai Wawiku Hali, Likusain, dan Liurai Sombai. Dan Liurai Sombai berpusat di sumber air Bonleu yang sekarang mengairi dan menghidupi masyarakat Kota Soe. Dan hari ini bukan kebetulan, tapi kami sadar betul bahwa ini adalah waktu berputar dan Pak Gubernur adalah salah satu cucu yang berasal dari Mutis kembali mengunjungi daerah ini. Ada tuturan sejarah yang saya dengar dari Opa di Sonaf mengatakan bahwa ada kata Naumusai. Nama Musain adalah kata dasar dari Nau Musain. Musain itu apa nih lele panen. Menyeberang mereka ke seberang untuk ada kebun dan berladang, yaitu Pulau Semau. Karena itu di Pulau Semau ada marga dan ada sepaan yang disebut dengan Mutis Tuan. Mereka ada di sana. Dan hari ini cucu itu kembali ke puncak peradaban yang ada di sini. Kami merasa bahwa ini bukan kebetulan, tapi leluhur membawa pulang Bapak Gubernur untuk memperhatikan daerah ini. Dari cerita tadi, daerah ini cukup tenggelam Bapak Gubernur. Secara ekonomi, masyarakat memilih untuk beradaptasi dan berekonomi di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara. Timur Tengah Utara mereka memilih untuk berekonomi dan beradaptasi ke sana. Untuk Timur Tengah Selatan, mereka merasa terlalu jauh Bapak Gubernur. Kenapa? Karena transportasi yang mereka harus tempuh sudah begitu jauh, tetapi juga sulit untuk mereka harus lewati. Saya kira gambaran sangat jelas ketika Bapak Gub tadi melewat ujung jembatan Desa Saubalan. Tadi saya mampir di situ Pak Gub, saya minta kepala desa untuk sempat menyapa dengan Bapak Gubernur. Saya tidak tahu tadi menyapa Bapak Gub atau tidak, tapi itu pergumulan Bapak Gub. Sedangkan di sini adalah bagian daripada
Indonesia NKRI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sangat terabaikan Bapak Gubernur. Dan persoalan yang paling mendasar, saya sebagai cucu merasa bangga ketika mendengar informasi bahwa Bapak Gubernur akan mengatasi persoalan Jalan Bonleu. Saya menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada Bapak Gubernur. Saya jujur Bapak Gub, saya tidak paham dengan pemerintah daerah. Tapi terima kasih Pak Bupati hari ini datang. Sudah berulang kali saya minta kepada Bapak Bupati supaya kalau bisa datang di tempat ini. Tapi hari ini baru datang, saya tahu bahwa sudah waktunya untuk Bapak Bupati datang di Desa Bonleu. Terima kasih banyak untuk Bapak Bupati sudah hadir di sini. Satu yang kami harapkan Bapak Gub, dari sini turun ke sini cuma 3 kilo Pak Gub. Ini sudah nyambung dengan TTU. Ada satu jembatan yang pernah dibangun oleh Angkatan Darat. Mereka bertugas di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Tapi kemudian jembatan darurat itu hancur Pak Gub. Karena itu siapapun yang melanggar di musim hujan lewat sini Pak Gub, tidak mungkin dia harus melanggar. Kesempatan ini Pak Gub, saya hanya mendengar cerita dan informasi dan melalui media Bapak Gub. Saya sudah sampaikan terima kasih kepada Pak Gub sebelum hari di sini. Karena Pak Gub siap untuk memperbaiki jalan ini. Dan hari ini saya atas nama masyarakat Desa Bonleu dan masyarakat Molo menyambut baik, niat baik yang Bapak Gubernur ingin untuk membangun Desa Bonleu, khususnya jalan ini. Adalah menyangkut dengan jembatan yang tadi saya katakan, Noe Peso. Jembatan ini juga, ini berabad-abad Bapak Gubernur. Sedangkan di bawah sini adalah sawah besar-besaran. Di bawah sini adalah air bersih. Mutis gua itu ada di sebelah sini Pak Gubernur. Produksi ada di sini. Tapi ini jembatan tidak ada Pak, untuk menghubungkan sepotong ini dan bisa menyambung kembali dengan di bawah. Saya masih ingat betul jembatan yang tadi Pak Gub lewat, itu masa kepemimpinan dari Pak Bupati Sobuna. Itu jembatan dibangun dengan Pak Bupati Daniel Banunai. Itu dibangun. Setelah itu, ini tidak satu lagi. Hari ini kehadiran Bapak Gub, sekiranya memandang daerah ini yang berpotensi dengan kacang, yang berpotensi dengan pisang, yang berpotensi dengan kentang, yang berpotensi dengan padi, yang berpotensi dengan ternak. Pasar Lili, suplai sapi dari sini Bapak Gub. Jual sapi di Pasar Lili, suplai sapi itu dari sini. Tapi kasihan, trek sudah jatuh berulang-ulang Bapak Gub, membawa sapi dari sini untuk dagang di Pasar Lili. Tidak ada satu perhatian. Saya percaya benang kusut ini akan diselesaikan oleh Bapak Gubernur. Terima kasih banyak. Saya kembalikan waktu yang kami peroleh untuk kami sebagai tokoh adat di Desa Bonleu menyampaikan aspirasi kami yang selama ini kami inginkan. Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak Bupati Timur Tengah Selatan yang terhormat, Bapak Wakil Bupati Timur Tengah Selatan yang terhormat, saya mohon izin untuk langsung karena waktu terus berjalan. Apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tak akan diulangi oleh saya lagi. Yang perlu saya sampaikan, yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang hari ini berkenan langsung turun dan bertemu dengan seluruh masyarakat di Desa Bonleu. Yang kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Timur Tengah Selatan yang hari ini juga berkenan hadir dan langsung bertemu dengan seluruh masyarakat di Bonleu. Bapak Wakil Bupati juga kami ucapkan terima kasih
karena berkenan hadir bersama Bapak Gubernur NTT dan Bapak Bupati Timur Tengah Selatan. Dewan terhormat, saya ingin menyampaikan yang tadi disinggung oleh pembicara pertama mengenai jembatan gantung yang pernah dikerjakan oleh Angkatan Darat bagi kami. Memang betul apa yang dikerjakan oleh Angkatan Darat itu sangat-sangat membantu kami masyarakat Bonleu. Karena selama ini pengalaman kami bahwa ketika banjir, maka banjir ini sudah ulang-ulang kali membawa masyarakat desa Bonleu. Bahkan satu kali itu bisa sampai 2-3 orang yang dibawa banjir. Karena itu melalui pertemuan yang indah ini kami mohon supaya Bapak Gubernur NTT bersama Bapak Bupati Timur Tengah Selatan ini mengupayakan dana bagi pembangunan jembatan yang menghubungkan desa kami dengan desa tetangga Kabupaten TTU. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Gubernur NTT bahwa pernah kami mendapat janji yang manis dari mantan Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara ketika turun ke Bonleu dan mencari dukungan suara bagi Bapak Gubernur NTT, yaitu Bapak Gubernur kita sekarang. Beliau mengucapkan janji yang manis bahwa kalau Bapak kita Bung Tilo Victor Leskodat yang ternyata tembus lolos Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka jembatan yang menghubungkan desa Bonleu dengan desa Pisu Kabupaten TTU sekitar tahun 2025 akan selesai dikerjakan. Kami menunggu dan menunggu sampai dengan saat ini belum ada jawaban. Kami berpikir bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sementara godok anggaran untuk mengerjakan jembatan yang pernah dijanjikan oleh mantan Bupati Kabupaten TTU Bapak Ray Fernandes. Bapak Gubernur yang kami hormati, kami merasa bahwa kunjungan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur ke desa Bonleu ini bukan hal yang luar biasa, tetapi hal yang sangat-sangat luar biasa bagi kami masyarakat desa Bonleu. Karena itu kami ucapkan terima kasih dan kami juga menyampaikan permohonan maaf. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih dan mic saya kembalikan. Ini tanda-tanda beliau harus maju 2 periode ya. Tepuk tangan. Saya tidak peduli orang bilang apa. Tokoh agama mesti ada, kalau tidak kesucian politik itu dikotori. Ya, karena saya lagi gemeter karena marah soal jalan. Saya anak asli Timur di Bonleu ini, jadi begitu tersinggung ketika harga diri kami diinjak-injak. Jadi saya mohon maaf, saya perlu marah sedikit. Setiap kali dalam grup, saya sering katakan ya, saya marah. Mudah-mudahan kemarahan saya tidak menjadi keadilan Allah di sini. Nah, ya saya cukup marah itu saja. Baik, saya Bapak Gubernur, saya terima kasih. Dan saya ada mau memberikan informasi sekaligus meminta kepada Bapak Gubernur untuk membantu masyarakat Bonleu soal listrik Bapak. Listrik memang di sini sudah ada beberapa dusun, tapi tinggal satu dusun, dusun 2 itu Bapak ada 80 KK. Itu jaringan belum sampai Bapak. Jadi kami mohon kepada Bapak
kiranya Bapak bisa menolong kami dan bisa menjawab bagi masyarakat di tempat ini soal listrik. Saya tidak omong jalan karena Bapak sudah habis. Terima kasih. Kita tepuk tangan lagi sekali lagi bagi Bapak Gubernur. Jawaban dari tingkat kabupaten menyatakan bahwa usulan itu harus diprioritaskan di tingkat provinsi karena itu jembatan penghubung dua kabupaten. Maka pada hari ini sampai hari ini tidak terjawab. Dan hari ini kami merasa bersyukur karena dengan adanya kedatangan Bapak Gubernur, maka kami minta supaya kalau bisa memperhatikan kami dengan kami punya jembatan. Kalau memang jembatan ini tidak diperhatikan, biarlah kami masyarakat Desa Ponleu masuk kembali ke TTU. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve, Shalom. Baik yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Selatan, Ketua, Pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Timur Tengah Selatan, Pak Sekda lah itu. Tinggal nanti kirim Bupati lantik. Nah, ini saya sudah katanya. Jadi, Pak Camat, Kepala Desa yang hadir di sini, yang kita jadi Pak Pendeta omong sampai marah-marah. Ini orang Lelogama datang ke sini. Semua kita anak-anakku yang saya kasih, anak-anak kecil yang hadir di sini. Yang tadi kita lewati sedang diperbaiki, sedikit ada masalah karena ada pemeriksaan lanjutan dan tapi sudah bisa diselesaikan. Tadi saya cek Pak Maksi akan dilanjutkan jalan yang tadi kita lewat. Tadi saya cek juga. Memang sampingnya sudah beres, tinggal badan jalannya akan dirapikan. Mudah-mudahan tahun ini akan selesai dengan baik. Jadi itu sudah tidak masalah, kelai dengan jaksa jadi. Dan sekarang sudah selesai, mungkin akan kembali baik. Ya. Yang kedua, apa yang telah menjadi masalah? Kita orang Timur, kita baku marah, tetapi harus membaik kembali. Jadi saya pikir apa yang tadi dibuat, yang selama ini tidak cocok DPRD, tadi saya bisik-bisik dengan Pak Bupati. Suami istri bisa berkelahi, tapi habis itu baik kembali. Ini DPRD ribut, ini kan pasti ribut buat rakyat. Kalau urusannya sudah kembali, biar dulu baik kembali. Ada angket, ada macam-macam itu nanti atur supaya semua kembali baik. Kita menjadi orang Timur yang selalu menjadi satu kesatuan. Dan saya hadir di sini untuk itu semua. Saya tidak datang untuk cari salah orang. Saya datang untuk kita membangun kekurangan dan segala macam kita bersama-sama untuk hidup kembali dalam satu kesatuan. Saya yakin komunikasi kemarin yang sedikit, ya biasalah dalam hidup ini pasti ada orang ada salah. Saya pun banyak salah sebagai gubernur. Karena itu saya mengharapkan habis dalam pertemuan kita di desa ini akan berakhir baik dan Pak Bupati dengan seluruh jajaran DPRD yang terhormat dengan seluruh teman-teman bisa merajut kembali sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Begini, urusan nanti politik itu kalau 2024 baru kita mulai. Nanti, sekarang kita urus rakyat dulu. Ada orang kerja setengah mati, mukul setengah mati, tidak jadi juga sakit hati. Sudah kerja mati-matian saja. Tuhan dan rakyat nanti putus yang mana dia, sudah itu. Kita kerja begitu saja. Jadi kita jangan mulai foya sekarang ini. Udah nanti kita pilih. Ini barang nanti juga. Ada orang mau, tapi Tuhan tidak mau, orang kasih lupa buang mata dan tangan, lari pitang pelayan. Jadi saya pikir ini kesempatan baik buat saya untuk hadir di sini. Pak Bupati adalah bawahan saya dan tentunya setiap daerah itu mitranya adalah DPR dan itu tidak bisa dipisahkan. Kehadiran saya di tempat ini untuk bagaimana mengembalikan rasa saling percaya itu baik dari DPRD sebagai kelembagaan dengan pemerintah, Kabupaten Timur Tengah Selatan dan masyarakat, tentunya itu harus kita bangun dalam semangat kebersamaan dan saya yakin ini bisa dapat diselesaikan. Jalan ini kan tidak besar, jalan kan saya hitung-hitung tadi maksimal cuma 16 miliar. 16 miliar itu kecil itu, kita bangun. Saya tadi cek saya bilang, coba lihat Bapak, uang ada sisa berapa? Lebe, kalau Bapak, kalau lebe 16 masih ada lebe. Dari kalau Pak Bupati,
kan suhu 2 kilo toh, berarti sisa berapa kilo? 6 kilo, ya sudah. 6 kilonya masih sanggup pesan. Sanggup, sanggup. Ya sudah, biar saya ambil alih saya. Nanti Pak Maksi pulang dari sini ada sekretaris, kamu disiapkan perencanaannya, entah hibah atau kita kerjakan. Kalau hibah kita hibah saja, nanti baru dilakukan oleh apa namanya. Tapi kalau hibah datang kerja cepat, jangan tidak kerja. Nah, karena itu saya harapkan kita jangan baku marah. Saya hadir di sini ya pasti urusannya selesai. Jadi datang untuk kita duduk sama-sama. Ini tidak ada yang salah. Cuman karena kita tidak sempat baku omong saja. Ya toh, ada tadi bilang ada Pak Rai datang omong atau dari saya. Ya sudahlah, namanya juga kampanye, siapa mau tipu siapa terserah lah. Saya juga lupa tidak sampai di sini, saya tidak tahu itu janji juga. Besok-besok kalian marah saya gara-gara saya tidak tahu janji, masa marah saya. Jadi karena itu saya pikir ada Bapak Rektor di sini, kita hadir di sini dan saya senang untuk berada di sini. Yang kedua, jembatan itu nanti dirancang dulu, dibikin di ini untuk dihitung. Saya tadi tanya 1 meter berapa? Kalau jalan katanya 2 miliar. 1 meter katanya 400 juta ya? 300 juta. Jadi saya bilang hitung barang itu. Kira-kira berapa meter itu jembatan itu? 30 meter kira-kira. Taruhlah 40. 40 itu berarti sekitar berapa? 12 M juga. Ya sudah, nanti di gambar baik diatur. Nanti kita lihat. Nanti di gambar kita lihat supaya gini. Supaya jam pindah jadi TTU lah ya. Nanti kita atur supaya ini disiapkan dengan baik. Tapi anggaran dan gambarnya begini. Kita karena itu profesi biar kita gambar dulu. Bisa tahun ini, bisa tahun depan kita masuk di anggaran tahun depan. Untuk kita siapkan dan apa namanya membuat masyarakat di sini. Karena jembatan ini di Pulau Timur ini banyak sekali. Jembatan mulai dari untuk menuju Naikliu itu juga setengah mati. Itu kali besar-besar semua juga. Jadi kita sedang berhitung betul untuk menyelesaikan itu. Memang sebenarnya Pak Bupati kalau bisa pinjam di Bank NTT. Sekarang ini kan tidak lagi untuk sampai ke kementerian, hanya laporan saja. Jadi tidak perlu lagi kecuali defisitnya melampaui 5%. Tapi kalau anggaran defisitnya 5% ke bawah, Bapak tidak perlu melakukan menunggu persetujuan. Langsung saja pemberitahuan dan bisa dengan teman-teman dewan kita bisa pinjam. Dan infrastruktur. Jadi begini desainnya. Nanti Pak Bupati dengan dewan semua ketemu, kita ada desain yang bisa kita atur. Jadi Bapak masukin anggarannya di mana, pinjamannya itu masuk ke infrastruktur, lalu hal yang lain itu bisa kami dari provinsi hibah, sehingga kita bisa tutup di situ. Ini nanti kita duduk sama-sama, supaya pinjaman itu masuk fokus semua ke infrastruktur, baik jalan maupun air. Kalau Bapak bisa pinjam, APBD-nya berapa Pak? 1,6 triliun ya. Itu bisa pinjam sekitar 200 sampai 300 miliar itu. Bisa pinjam sampai 300 miliar. Kita bisa bereskan kita punya jalan semua dengan baik. Jadi Pak Bupati majukan pinjaman. Ini saya bawa direktur kreditnya di sini. Di sini juga anggota DPR semua. Bikin cepat perencanaannya, masukkan di DPR persetujuan. Apalagi Pak Bupati Somong tadi dong punya itu bekas kembali, itu semangat semua itu. Jadi nanti itu barang bisa aman cepat. Ketok cepat untuk infrastruktur jalan kita bisa selesai. Tidak mungkin kita mengejar ketertinggalan kita dengan APBD semata-mata, tidak mungkin. Nah pinjaman-pinjaman kemarin saya kunjungan Flores, daerah-daerah tuh pinjam, ada yang 250 juta, 225 miliar, ada yang 150 miliar, ada yang 200 miliar. Pinjaman hampir seluruh daratan Flores itu melakukan pinjaman. Nah kita di Timur ini belum ada satu juga. Ini memang insya Allah saya salah. Ya, jadi saya maksud ini yang kita harus lakukan. Kita bisa pinjam itu untuk bangun kita pun jalan. Begini ya. Banyak orang merasa bahwa pinjaman itu nanti dia dikejar. Tidak. Pinjaman daerah itu tidak mengikat pribadi. Banyak sekali bupati bilang nanti kalau saya berhenti dong cari sebenarnya. Tidak ada urusan.
pinjaman daerah itu dibebani kepada APBD. Siapa bupati gantinya dilanjutkan. Dan tidak ada yang namanya bangkrut daerah. Negara Indonesia itu terbentuk atas satu negara kesatuan, dia bernama kesatuan wilayah, maka satu wilayah, tidak bisa terpisah. Kesatuan politik, maka keputusan politiknya satu. Dan kesatuan hukum, terikat secara hukum dalam satu kesatuan itu. Jadi tidak ada yang terpisah-pisah. Kita bukan negara bagian. Kalau negara kita terbentuk dalam kesatuan negara bagian, maka NTT itu adalah negara bagian. Nah, kalau negara bagian beda dalam pemahaman hukumnya. Tapi kita kesatuannya bukan kesatuan dalam negara bagian. Kita unity-nya itu dalam satu kesatuan kawasan yang tidak terpisahkan. Dia bentuknya itu provinsi dan turun terus dan tidak terpisahkan. Karena itu tidak boleh ada yang bilang nanti bangkrut, tidak boleh. Itu cara berpikir yang keliru itu. Dan teman-teman anggota DPR mumpung ada di sini semua, karena itu lebih cepat. Bapak majukan cepat dari perhitungan dari Bank NTT cepat, dalam tempo 2 bulan sudah disetujui di DPRD, sudah melakukan pinjaman, 2-3 minggu kemudian sudah keluar uangnya, tender langsung. Begitu di Bank NTT diproses, begitu menyatakan ada persetujuan, sebelum tanda tangan sudah bisa ditender. Jadi cepat langsung kita bisa kejar. Sehingga tahun depan itu infrastruktur yang belum dikerjakan itu bisa dikerjakan selesai. Jadi saya pikir ini juga menjadi motor pembangunan, dan kalau Pak Bupati kerja begitu bisa 5 kali jadi bupati orang mau ya. Pasti habis, kok jalan habis semua. Jadi saya pikir itu langkah-langkah seperti itu. Dan selanjutnya tentang listrik, nanti saya pulang dari sini untuk saya cek ke